karya-karyanya Mas Gilang. Aku lihat di Instagram Mas Gilang dan Instagramnya Infection itu ada ilustratornya Mas Gilang. Itu pernah ngerjain Ben 10 ya kan? Betul. Ada ngerjain Powerpuff Girl, terus juga ada ngerjain Spider-Man ya kan? Itu gimana ceritanya itu Mas? Dia bisa sampai segitunya. Itu keren banget itu loh. Betul, sampai betul. kemana-mana loh itu kan? Itu gimana tuh Mas? Iya, kita juga bantu di beberapa film yang tayang di Indo juga kok. Apa tuh Mas? ada. Dilihatnya di credit title. Tapi emang nggak boleh dikasih tahu ya Mas ya? Kayak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih? Beberapa udah tayang kok, kayak Yowis Band. Kalau proyek luar negeri kita juga ada kok beberapa kita dari tapi kita kebanyakan untuk perusahaan swasta ataupun untuk NGO atau yayasan internasional ya kita. Oh berarti rata-rata corporate ya? Corporate, betul. Itu kita dari Kanada pernah, dari Australia pernah, dari UK pernah. Oh sampai ke situ ya berarti ya? UK pernah. Halo Sobat Dapdate, happy weekend! Di Dapdate kali ini, kita menyambangi seorang entrepreneur yang bergerak di bidang industri kreatif, bidang motion graphic, Kami Infection Studio. dan juga animasi. Sudah bergerak mulai dari tahun 2014 loh. Studio kreatif yang didirikan akhir tahun 2014. Berlokasi di Jakarta Selatan, Indonesia. Ini dia Gilang Budi Perkasa, co-founder dan business director dari Infection Studio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Updates hari ini Aditya berkesempatan lagi untuk datang ke tempat orang-orang yang inspiratif, yang tentunya juga sudah punya banyak experience. Dan yang pastinya hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bukan kedatangan sih, lebih tepatnya kita mendatangi bintang tamu. Jadi di sebelah saya ini udah ada Mas Gilang Budi Prakarsa. Iya, Perkasa ya. Beliau ini adalah co-founder dari dan juga business director dari Infection Studio. Betul. Wih, Mas Gilang apa kabar? Thank you banget ya Mas Gilang ya udah mau kita acak-acak nih studio. Oke, Mas Gilang apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat ya Mas ya. Maafin nih kita gangguin di tempatnya nih ya. Aduh, tempatnya nyaman banget. Mas Gilang, aku mau tanya deh langsung aja ya. Mas Gilang ini siapa? Ya kan? Bergerak di bidang apa? Dan Infection Studio ini apa? Oke. Jadi mungkin dari bisnisnya dulu ya. Oke. Kita Infection Studio. Kita perusahaan yang ngasih layanan digital content multimedia end to end. Kita dari mulai ide sampai dengan nge-publish kayak gitu. Jadi beragam kita bisa bikin komik, kita bisa bikin video, animation, jadi mulai yang scratch sampai tayang ke media digital kayak gitu. Oh, jadi benar-benar, jadi emang media kreatif yang memang bergerak di bidang animation juga ya, Betul, illustration animation juga juga, seperti betul. itu ya. Awal mula Mas Gilang, kenapa sih Mas Gilang pengen bikin Infection Studio kayak gini kan? Ibaratnya apakah memang ada background pendidikan yang memang Mas Gilang tadinya memang khusus di bidang animasi, atau memang ini ya udahlah bikin aja dengan bismillah gitu kan, kadang-kadang aja gitu juga kan. Iya, Kalau Mas Gilang ini seperti apa dalam membangun awal-awalnya itu? Jadi kalau tadi Infection kita layanannya kayak gitu, kita punya market di government sama di bisnis ke corporate juga. Terus ini kan berbicara yang sekarang, tapi mulainya kayak gimana sih Iya, gitu kan ya? itu, betul. Mulainya sebenarnya kita start 2014 namanya aja kayak gitu. Namanya kita mulai di 2014 karena itu saat saya masih di kampus, masih kuliah. Oh, masih dulu kampus. kuliah di mana Mas? Di Politeknik Negeri Media Kreatif, Polimedia. Teman-teman mungkin tahu di jurusannya? Jurusan di animasi. Oh, di animasi. Emang berarti lulusan emang background. animasi. Kampusnya dekat-dekat UI UP di Jakarta Selatan, di Serengseng Sawah gitu ya kalau teman-teman tahu. Itu 2014 kita bikin Infection karena ada lomba wirausaha dari Dikti. Oke. Untuk lomba dikasih wirausaha ya. betul, dikasih pendanaan untuk Modal awal ya. betul, untuk modal bergerak awal gitu ya. untuk jalanin bisnis. Jadi karena ngelihat ada peluang itu, kita bikin deh Infection. Tapi waktu itu
rencananya bukan benar-benar mau bikin bisnis. Oh, tadinya cuma ya sekedar untuk dapat pendanaan itu aja? Dapat pendanaan itu untuk kita punya modal bikin tugas akhir. Oh, jadi nggak ada niatan untuk bikin jadi Bukan. tempat seperti ini ya tadinya Bukan. ya? Tadinya cuma pengen bikin untuk nyelesain tugas akhir kita lulus kan 2015 ya. Betul. Itu program ada 2014, kita ajuin proposal, ternyata kita disetujuin dan di approve kayak gitu. Oh, mukjizat banget ya, ibaratnya Gitu. anugerah banget ya Mas ya? Nah, dari situ running dan ternyata ada kewajiban untuk mengembalikan dana itu. Jadi sifatnya bukan hibah ternyata, tapi ada pengembalian. Nah, Berarti bukan hadiah ya? Bukan hadiah ya? Karena ada kewajiban mengembalikan itu, jadinya mau nggak mau ya kita kerjain gitu. Jadi kita kerjain. tadinya mungkin pengen cuma biar ada budget untuk apa Tugas akhir. ternyata malah jadi nyemplung sekalian ya Betul, ibaratnya ya. betul. Tapi ada anugerahnya juga berarti Mas dari situ Startnya ya. sih dari situ ya. Startnya dari situ. Kalau project awalnya dulu apa Mas waktu itu? Jadi project profesional ya. Awalnya itu apa? Project awalnya itu di 2015 kita bikin untuk itu juga dari dosen KWU saya, dosen kewirausahaan saya di kampus. Itu seingat saya bikin waktu itu beliau dosen juga tapi juga sebagai wakil direktur di kampus. Untuk bikin laporan hasil kerja tahunan beliau. Dalam bentuk video, jadi report kegiatan beliau selama setahun kayak gimana itu kita editin, kita animasiin segala macam. Nah itu project pertama kali Infection ya. Itu dengan teman-temannya Mas Gilang waktu itu. Betul. Jadi waktu itu kita mulai kan berlima orang. 5 orang, tapi setelah lulus kita komit siapa ini yang mau lanjutin bayinya kita gitu kan. Ide ini udah kita telurkan. Lantas siapa yang mau lanjutin bergerak berdua ya? Akhirnya sisa saya sama Mas Ade sampai sekarang masih bareng. Tinggal berdua berarti ya, dari berlima tadi Dari berlima. Siapa sangka ya dari niatnya pengen bikin tugas akhir ya kan, malah keterusan jadi sampai sekarang bikin perusahaan yang bisa ada banyak pekerja sekarang ibaratnya gitu kan. Luar biasa tuh teman-teman. Jadi tadi kita ngomongin soal tadi ada dosen ya. Betul. Dosen minta bikinin profesional. Abis itu berlanjut lagi nggak abis itu? Berlanjut lagi. Ada project lagi dari beliau juga, dari dosen yang lain juga. Terus mulai karena teman-teman kan yang lain kerja profesional ya. Kalau kita dari lulus di 2015 akhir, terus selama sebulan. Jadi kita lulus tuh November 2015, Mas. Terus di Desember kita berdua nih sama Mas Ade concern bikin portfolio selama 1 bulan. Luar biasa. Baru di 2016 kita gerak untuk bisnis. Nah dari situ teman-teman yang seangkatan kita tahu kita jalanin bisnis yang ide kita dulu. Ya karena mereka kerja di profesional di kantor mereka yang ada sekarang itu. Mereka bos mereka punya kebutuhan, manajer mereka, supervisor mereka. Akhirnya mereka merekomendasikan kita. Itu tuh pentingnya menjaga relasi gitu. Ya Mas ya. Gitu. Kalau dipikir-pikir berarti Mas Gilang bagus juga ya. Kalau dibilang kan ibaratnya itu dapat project dari dosen. Dosen percaya ke Mas Gilang dari sekian banyak anak-anak didiknya ya. Iya. Itu berarti pinter ya Mas Gilang ya. Iya dong, nggak mungkin lah ibaratnya dapat kepercayaan yang seperti itu. Mungkin pilihannya dia pun masih banyak kan. Betul. Banyak anak-anak yang lain mungkin. Cuman pilihannya ke Mas Gilang berarti bukan sembarangan ya berarti. Tapi kenapa tuh Mas Gilang bisa konsisten untuk bikin karya itu? Apakah emang harus ya ibaratnya udahlah gue all out dulu lah, harus all out dalam setiap pekerjaan atau gimana tuh dulu? Ya dulu sih memang fokusnya kan betul all out itu udah jadi keharusan, bukan jadi pilihan mau serius atau enggak, harus serius gitu. Setiap apa yang di handle harus serius. Sekecil apapun ya Mas. Sekecil apapun yang dipegang ya harus serius itu. Dan saya pribadinya memang lebih mengedepankan kerja tim dibanding yaudah yang penting ini beres tapi harus saya sendiri yang ngerjain, enggak. Tapi makanya itu ketika sekarang bikin perusahaan juga jadi senang karena kerja tim juga kan pada akhirnya. Mantap banget ya Mas ya. Jadi memang harus konsistennya itu yang memang harus dan juga harus benar-benar sekecil apapun pekerjaannya ya gue harus maksimal gitu kan. Banyak kan gini, kadang-kadang kalau misalkan kita masih muda ya dapat proyekan kecil apalagi budgetnya kecil kan, aduh udahlah santai-santai aja ngerjainnya kan gitu Mas ya. Itu nggak boleh tuh Mas ya. Iya. Itu sama sekali nggak boleh. Tetap kita keluarin effort sebaik mungkin ya.
Dari 2015, ya kita bicara dari 2015. Berarti start ya itu yang mulai profesional ya? 2016 lah. 2015 kan kita start bikin portfolio dulu. Ada nggak yang paling berkesan yang Mas... Dari dulu ya, Mas sekarang? Iya, dari sisi apapun lah pekerjaannya, mungkin menyenangkan, proyeknya juga mungkin ini langka. Itu ada nggak yang berkesan banget di benak Mas Gilang? Banyak banget ya pastinya ya. Satu atau dua lah? Ups and down-nya gitu kan. Berapa kali mikir untuk udah beres aja, nggak usah lanjutin nih ide bisnisnya gitu kan, karena sempat begitu juga ya? Pasti kan, karena kan dengan tadi punya skill, terus juga kalau karuniain kemampuan juga, orang tua juga mikir kok ini anak malah bisnis gitu, kok belum ada hasilnya ya, pasti ya namanya bukannya kerja ibaratnya, bukannya kerja malah nggak jelas bikin apaan gitu kan, pasti gitu ya Mas pasti ya? Kan di tahun-tahun awal kan pasti belum ada hasilnya. Nah itu penting banget sih. Salah satunya ya alhamdulillah saya punya partner yang sampai sekarang konsisten untuk saling nguatin lah gitu di kondisi-kondisi. Pernah di titik rendah banget ya, dia ngingetin bahwa Lang, selagi masih ada nafas di infection, gue jalan terus kok gitu. Jadi ya itu juga yang bikin mau terus jalanin kayak gitu. Ada spirit partner lah ya ibaratnya ya Mas ya. Tapi banyak nggak sih Mas dari orang yang lulus di animasi ya, yang akhirnya berlari ke wirausaha, dan wirausahanya itu ya ini, karena kan ini bukan hal yang mudah ya. Kalau kita bisa bilang kan ini adalah hal yang masih bisa dibilang awam nggak sih? Masih bisa dibilang awam ya. Betul, untuk di Indonesia gitu kan, karena kan rata-rata orang masih pakai yang konvensional, masih pakai yang sistem syuting, talent lah segala macem. Nah kalau 3D ini apa sih Mas keunggulannya daripada kita konvensional ibaratnya syuting harus pakai talent gitu kan? Sedangkan kalau ini kan pasti nggak pakai talent kan? Nah itu keunggulannya apa sih Mas biasanya Mas? Yang bisa Mas kasih tahu mungkin buat orang-orang yang mungkin masih awam banget nih dengan digital 3D animasi atau 2D animasi ini? Betul. Animasi itu keunggulannya kita imajinasinya nggak terbatas ya, limitless. Limitless, kita mau main segila apa untuk bikin konten di animasi itu possible banget, memungkinkan banget. Kalau syuting misalnya orang disuruh terbang segala macam kan susah ya. Iya pasti susah itu ya. Butuh alat yang mahal segala macam. Nah kalau di animasi memungkinkan imajinasi kita tak terbatas. Jadi kita untuk mengeksplor ide-ide konten yang lebih menarik akan lebih luas bermainnya ketika medianya adalah animasi pertama kayak gitu. Dan kedua kalau dibilang lebih mahal atau enggak tergantung outputnya, sebenarnya dia bisa jadi lebih murah dibanding syuting, bisa jadi lebih mahal. Tapi bukan pada biayanya yang ditonjolkan, tapi lebih kepada fleksibilitasnya. Kalau syuting kita harus misalnya butuh waktu syuting 15 hari, berapa hari, tergantung cuaca juga, tergantung mood talent juga. Akan bisa extend berapa lama lagi gitu kan. Kalau animasi kita fully digital. Fully digital, kita kontrol, kita pegang semua kontrolnya lah. Kalau cuaca kan kita nggak pegang kontrolnya gitu. Dan dijamin tidak akan extend waktu ya biasanya ya. Betul. Itu bisa ditakar lah. Betul, bisa ditakar. Bisa lebih cepat, bisa pas waktunya gitu ya Mas ya. Benar. Mas, ini kan pasti kan berhubungan dengan klien. Ya kan? Kita bicara animasi ini pasti akan ada kliennya, akan ada orang-orang yang mungkin perusahaan itu yang akan meng-hire si Infection Studio ini gitu kan. Gimana sih Mas cara meyakinkan mereka bahwa udahlah pakai animasi aja, jangan pakai talent, ataupun ini udah modern loh zaman ini pakai animasi itu akan lebih lu akan lebih terlihat proper seperti itu. Cara meyakinkannya gimana sih Mas? By data sih Mas. Kita by data, kita by riset. Misalnya kalau pakai konten animasi ini sebenarnya bisa meningkatkan penjualan berapa persen sih? Oh, gitu. berarti bikin RAP gitu ya, berarti ya, Research and Development juga ya, berarti RAD gitu ya? Betul, jadi bisa ningkatin sales berapa persen, produktivitas karyawan bisa meningkat berapa banyak, kayak gitu. Media, kan kita juga bikinin maskot, ilustrasi dan sebagainya, itu kan media-media baru bagi kebanyakan orang. Nah ini perlu diyakinkannya lewat mana? Lewat traction yang kita punya, ataupun data yang ada di market. Kayak gitu, misalnya pakai konten kita, kalau bikin konten dengan budget sekian, kualitinya sekian, walaupun di boost sama ads, dia bakalan cuman mentok segini nih viewersnya. Tapi kalau kita bikinin animasi yang kualitinya top of the top,
organik sekalipun dia bisa nyentuh nih ratusan ribu sampai jutaan. Yang kayak artinya gitu. harus tahu ya mereka impact-nya akan seperti apa. Betul, kedepannya yang gitu kita ya. kasih tahu adalah impact-nya. Impact-nya by data. Kayak gitu. Itu berarti emang harus, ya benar, memang zaman sekarang itu yang kurang mungkin adalah research and development ya kan. Kalau mungkin kita bikin TVC atau sejenisnya media promosi lainnya kan, ya mungkin akan terbatas di lingkup pastinya ya memang untuk TV segala macam. Tapi kalau desain grafis mungkin akan, atau dengan 3D animation ini akan lebih menarik juga ya. Nah, secara visual juga memberikan sajian yang baru lah. Betul, itu Visual juga yang baru. menjadi solusi lah ya, solusi utama gitu kan. Mas, pernah nggak sih dapat klien dari luar negeri? Karena kan kalau kita bicara animasi ini kan juga di luar udah banyak ya, kayak banyak. Pixar yang udah Betul. besar banget ya. Terus ada Les Compact yang Upin Ipin kan kalau nggak salah kan. Kalau Mas Gilang sendiri ada nggak sih, apa mungkin anak didiknya Mas Gilang nih yang udah pernah ngerjain banyak proyek besar gitu? Kalau proyek luar negeri kita juga ada kok beberapa, kita dari memang, tapi kita kebanyakan untuk perusahaan swasta ataupun untuk NGO atau yayasan internasional ya kita Oh, berarti kerjainnya. rata-rata corporate ya? Corporate, betul. Itu kita dari Kanada pernah, dari Australia pernah, dari UK pernah, Sampai ke situ ya berarti ya? UK pernah, kayak gitu. Itu perusahaan besar itu? Perusahaan-perusahaan besar di situ. Mereka minta apa sih biasanya, Mas? Apa company profile kah? Atau apa biasanya? Atau biasanya kalau animasi itu kalau saya biasa lihat, biasanya buat introduction kan ya biasanya? Buat tata cara, biasanya itu kan Betul, biasanya mereka betul. pakai animasi tuh. Betul, Misalkan betul. cara masuk ke ini, caranya seperti itu, kan pakai animasi biasanya. Apa biasa bikin kayak gitu mereka? Benar. Salah Rata-rata. satunya yang di order ke kita kebanyakan nyebutnya sih video explainer atau Video explainer. video penjelasan tentang kegiatan mereka, tentang program-programnya mereka, tentang rencana kerjanya mereka, kayak gitu. Oh, jadi Itu luar biasa. kebanyakannya. Itu rata-rata dari UK seperti itu ya Mas ya, mainnya ya Mas ya. Kalau harga, gue langsung nembak harga nih. Kalau harga itu biasanya ngaruh nggak sih Mas? Kalau misalkan orang dari Indo yang order sama orang dari luar negeri yang order tuh beda nggak? Sekarang sih udah pasar digital ya, jadi Sama. udah sama sih, peluangnya sama tingginya, tergantung kita dapat langsung atau kita tangan keberapa nih kayak gitu. Tapi sekarang harganya udah hampir seimbang sih yang di Indonesia sama yang di luar kayak Bisa gitu. dibikin sama lah ya ibaratnya. Bisa gitu. dibikin sama. Bukan enakan di luar negeri dong Mas. Sama main di Indonesia ya kan. Karena sebenarnya kenapa mereka juga nyari ke market-market Indo, karena mereka juga ngerti kan bahwa di sini harganya lebih murah dibanding tempat asal Oh iya, mereka itu bisa kan. jadi ya, itu bisa menjadi Betul. option dari mereka juga. Tapi memang biasanya kita kalau untuk market luar kita ada naik lah berapa persen, 30 sampai 50% kita naikin dari harga jual kita di Indo. Tapi nggak sampai 2 kali lipat lah ya. Enggak, jarang. Wih, Karena pasti dia compare dengan yang di India, yang di Pakistan, banyak yang juga di yang mengerjakan di China, sana ya? kayak gitu. Tapi memang pasar kita itu memang rata-rata menjadi pasar distribusi sebenarnya Mas ya. Bukan, pasar produksi Betul, ya kan. betul. Kayak Mereka yang distribusiin kebanyakan. Mereka yang distribusiin, kita yang produksi gitu kan. Ya, Makanya kayak pasti kita- di-compare ke negara-negara tadi tuh, Asia Timur ya, pas Tapi kayaknya emang hampir semua ya Mas ya, kalau kita bicara Asia Timur itu kayak baju aja, konveksi aja kan rata-rata mereka Dari sana ya? Iya, dari India, dari Vietnam yang memang cost budgetingnya lebih murah. Betul, sama di animasi juga kayak gitu. Makanya kita ngeset harganya juga harus tetap masuk akal di marketnya Asia ya, bukan ke mereka. Kalau ke mereka pasti mereka nanti compare-nya ke sana, ke Asia Timur itu. Akan berimbas juga nanti sama dealing atau enggaknya ya Mas ya. Oke Mas Gilang, itu satu tadi ya. Jadi aku juga mau nanya juga nih, perihal budget pembuatan, ya kan, produksi. Kita bicara produksi. Kalau misalkan perusahaan itu menggunakan talent dibanding dengan menggunakan 2D atau 3D animasi, misalkan untuk TVC atau untuk tadi explainer, itu budgetnya sama nggak sih Mas sama kayak kita konvensional kita syuting? Kalau mungkin Mas Gilang bisa compare lah ya. Iya. Kalau talent kan sebenarnya dia lebih kepada grade talentnya, kita memakai grade talent yang Betul. segimana nih, makin keren tuh talent ya makin mahal. Sama talent di syuting itu sama dengan quality output di animasi. Kalau makin bagus requestnya, kayak keluaran dari Ghibli Animation misalnya, keluaran kayak Pixar quality-nya, nah berarti ya harganya mirip kayak talent yang mahal-mahal itu, kayak gitu. Jadi nggak nentu juga lah ya, Nggak bisa nentu lebih juga. murah mungkin Bisa lebih menggunakan murah. ini,
Bisa juga mungkin lebih mahal menggunakan syuting atau Betul, ya itu fluktuatif lah ya. tergantung tujuan kampanyenya lah. Karena memang nggak ada fixed price-nya ya Mas ya. Betul. Ya, luar biasa. Mas, satu lagi Mas. Banyak nggak sih yang udah mulai menggunakan 3D animation, 2D animation ini? Kita kan bicara Indonesia ya. Betul. Indonesia juga udah punya film kayak apa? Langit Bumi Production Betul, tuh yang betul. dia bikin Gatot Kaca. Betul, betul. Terus kemarin bikin Gundala, Putra Putri itu kan CGI semua tuh. Benar. Hampir mau nyaingin Marvel, ibaratnya gitu kan. Bener nggak sih? Iya. Ya kan ini udah berarti kan sudah mulai ada peminatnya nih. Betul. Udah mulai ada peminatnya, udah mulai ada yang produksi. Ya kan Mas ya? Kalau menurut Mas Gilang sendiri nih, peminatnya udah banyak loh Mas di Indonesia Mas. Meningkat. Kalau dibilang banyak atau enggak, lebih tepatnya mungkin jawabannya meningkat. Meningkat ya? Meningkat. Kebutuhannya meningkat, makin banyak yang aware untuk mulai menggunakannya seperti ini. Banyak yang tahu bahwa manfaat dari animasi, maskot dan sebagainya untuk bisnis mereka itu seperti apa, kayak gitu. Tapi bikin juga Mas, kalau misalkan ada order untuk bikin CGI itu segala macam Mas Infection bisa ngerjain juga. Iya, kita juga bantu di beberapa film yang tayang di Indo juga kok. Apa tuh Mas? ada. Dilihatnya di credit title. Tapi emang nggak boleh dikasih tahu ya Mas ya? Kayak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih? Beberapa udah tayang kok, beberapa udah tayang kayak Yowis Band kita Oh, itu bantu juga. Tapi yang bukan Yowis Band 1-2 saya lupa judulnya, yang Larasati ya nggak salah. Oh, itu saya nonton yang apa Bayu Skak kan tuh ya? Iya. Oh, itu pakai CGI dia ya? Ya, yang Bayu Skak itu. Oh, itu gimana sih Mas pengerjaannya? Kita Mas? ngambil beberapa partnya aja sih, kan CGI-nya ada banyak tuh, kita ngambil beberapa partnya aja. Beberapa part doang. Oh, jadi kalau film, jadi aku juga masih awam ya soal digital kayak gini kan. Kalau CGI itu berarti mereka ngelempar ya? Ngelempar ke beberapa tempat atau gimana biasanya sih? Tergantung capacity dari studio utama yang dapat itu project ya. Kalau memang di ketika mereka over capacity pasti dia lempar ke vendor-vendornya mereka lagi pastinya tuh. Karena kan ngejar timeline-nya ya. Iya, udah mau premiere ya kan, belum Udah mau jadi-jadi tayang, kan. betul. Jadi makanya itu yang bikin harganya juga melambung tinggi tuh. Karena yang ngerjain terlibatnya orangnya banyak banget. Karena kalau nggak salah per sekian detik aja tuh harus berapa hari ya Mas ya? Itu Betul, bener nggak sih, Mas? kalau sampai detail banget, bener banget sampai persekian detik itu kita lama ngerjain. Makanya kalau lu nonton Marvel, sampai kredit title abis, itu buset deh, itu yang ngerjain desain grafisnya ya, itu panjang banget. Mas nonton Marvel kan? Bener. Kadang-kadang kita kalau Panjang. Marvel itu kan kita suka nungguin post kreditnya kan, post kredit scene-nya itu paksa kita nonton kredit title kan, itu ya Allah panjang banget. Terus ada satu nyelip nama tuh Bambang, oh Indonesia tuh. Sucipto, oh ada masih tuh kayak gitu kan, Susilo Bambang gitu kan. Biasanya ada satu nyongol ya kan gitu, orang Indonesia tuh. Pernah nggak Mas Marvel? Gua langsung nyodor ini. Pernah nggak Marvel? Belum ya Marvel ya? Belum, semoga suatu hari nanti. Suatu hari nanti lah ya, soon lah ya, segera lah ya. Soon, semoga. Karena ya kita tahu lah ke depan nih kan bidang industri yang ibaratnya mungkin akan jadi future ya kan. Bakal jadi masa depannya banget perfilman lah. Bahkan ya cuman pakai green screen aja ya kan udah cukup gitu di dalam studio, udah bisa kemana-mana gitu kan tanpa perlu harus syuting keluar-luar. Itu pun yang dipakai sama Marvel ya Mas ya. Itu penting banget. Per sekian detik tuh biasanya kayak gini. Kalau misalkan aku mau nanya juga nih. Itu kalau misalkan Mas cuman dapet misalkan nih Marvel lah, kita ngomongin Marvel aja lah ya. Misal. 1 detik itu lumayan ya budgetnya. Biasanya kita hitungannya per shot. Per shot. Per shot. Nah, dari situ baru dipecah lagi. Udah dipecah lagi. Maksudnya untuk hitungan biayanya ya. Gitu. Hitungan biayanya per detik atau per frame. Bahkan ada yang di luar sana dibayar juga per frame. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum seketat itu ya, kita masih bayarannya per detik lah. Per detik udah dibayar berarti itu ya. Per detik, bayangin loh. Per detik tapi harus detail ya Mas ya. Sesuai dengan itu ada revisi juga pasti kan. Pasti. Apalagi kalau klien-klien kayak Jepang, Perfect Amerika itu ngerevisinya itu per frame, bukan per detik lagi. Per frame kan satu detik kan ya macam-macam lah, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 60, tergantung kita pakai yang format yang kayak gimana ya. Per frame itu gak? Itu ngeceknya per frame. Gile. Pantesan ya memang itu bisnis yang ibaratnya butuh banyak orang ya Mas ya. Kalau nggak bisa stres sendiri. Jadi kalau sampai yang tuntutan kualitinya udah bagus banget ya, ngeceknya pasti per frame. Per frame ya hitungannya ya. Ngeri banget pokoknya. Mas, aku mau nanya lagi. Kalau misalkan
aku nih sebagai anak muda pengen jadi apa sih ngomongnya animator ya? Animator atau apa sih, ilustrator lah ya. Betul. Itu Sejenis. langkah awalnya gimana sih Mas? Harusnya sekolah harus kemana dulu? Apa kalau misalkan saya lulus SMK bisa apa enggak gitu? Kan SMK katanya kan bisa semuanya kan. Nah, Betul, itu bisa nggak betul. sih sebenarnya atau gimana tuh? Atau bisa otodidak? Itu gimana Mas? Tahapan awalnya. Kalau tergantung output finalnya, apakah kita mau jadi profesional karir gitu ya, atau mau jadi owner studio kayak gitu. Maka itu membedakan nanti jalur yang kita pilih. Misalnya kalau kita mau berkarir profesional, umumnya di industri kayak gini nggak ngebutuhin gelar ya. Biasanya kita ngebutuhinnya portfolio atau hasil kerja yang udah dikumpulin jadi satu kayak gitu. Nah kalau kayak gitu teman-teman nggak harus kuliah, bukan berarti saya nggak nyuruh kuliah gitu ya, tapi bisa jadi itu jadi opsi untuk tidak kuliah kalau memang yang dikejar adalah teman-teman mau lebih cepat lah untuk berkarirnya, ya berarti bisa pakai kursus-kursus singkat yang kompeten, yang kualitinya bagus, atau memang langsung coba magang kalau udah SMK gitu ya, coba magang dalam setahun, magang di beberapa studio. Dari situ kan nanti dapat banyak portfolio ya, yang nantinya bisa naik level ke studio yang lebih gede, naik level lagi ke studio yang lebih gede, dan seterusnya. Harus step by step lah ya. Step by step. Kalau mau bikin studio beda lagi. Saya sih menyarankannya kalau yang mau bikin studio, better mereka punya pengalaman 7-10 tahun dulu di industri, baru bikin studio. Karena ya kayak yang saya alami, bodohnya saya gitu ya. Bodohnya saya jalanin kan lulus langsung bikin gitu kan. Bener. Nah itu Tanpa coba struggle-nya lebih dulu ya. tantangannya lebih berat lah gitu dibanding kita Kerja dulu, kita udah bangun jejaring, kita udah bikin nama baik lah untuk karya-karya kita selama 7 tahun itu. Kita misalnya pindah lompat ke Singapura, terus pindah lagi ke Korea, pindah lagi ke US, ke UK, segala macam. Pulang baru bikin studio ya. Pulang baru bikin studio. Nah itu akan jauh lebih cepat growth-nya sih. Tapi nggak apa-apa lah Mas, bertahan 8 tahun pun itu juga udah hal yang luar biasa banget ya kan. Untuk ya jangankan usaha seperti ini ya, ibarat kata mungkin dagang makanan pun juga udah lebih dari 2 tahun aja tuh udah hebat kasarnya gitu kan. Ya itu dia Mas, tadi aku lihat Instagram. Jadi kalau yang mau nge-follow bisa langsung nih ke Instagram di bawah ini ya, ke Mas Gilang. Di sini juga ada banyak karya-karyanya Mas Gilang. Aku lihat di Instagram Mas Gilang dan Instagramnya Infection itu ada ilustratornya Mas Gilang. Itu pernah ngerjain Ben 10 ya kan. Betul. Ada ngerjain Powerpuff Girl, terus juga ada ngerjain Spider-Man ya kan. Itu gimana ceritanya itu Mas, dia bisa sampai segitunya? Itu keren banget itu loh. Betul, sampai betul. kemana-mana loh itu kan. Itu gimana tuh Mas? Beliau namanya Mas Sukma, beliau tim kita yang paling senior. Oke, senior berarti ya. Senior. Beliau udah hampir 30 tahun lah pengalamannya di animasi. Jadi saya baru lahir, beliau udah ngerjain animasi kayak gitu. Makanya beliau bisa punya pengalaman sebegitu banyaknya. Makanya saat beliau tuh gabung sama kita ketika masa pandemi, awal-awal pandemi. Awal pandemi, beliau bergabung sama kita, beliau punya portfolio yang bagus banget ya. Tapi kan tentu kita perlu ngeluarin investasi yang agak gede besar, ya, gitu. Karena ada pengalaman di situ juga pasti ada kompensasi harus diberikan lebih gitu ya. Tapi ya tentu ada negosiasi lah sama beliau. Tapi udah lumayan banyak belajar jadi teman-teman di sini juga kepada beliau ya pasti betul, ya. Banyak-banyak. Jadi karena bisa dibilang beliau dalam tanda kutip manusia langka gitu ya. Iyalah, untuk itu luar biasa banget. Jadi kita di internal juga mencoba untuk dalam tanda kutip memeras ilmu beliau agar bisa digitalkan lah, biar nantinya teman-teman yang muda-muda ini bisa punya pengalaman yang mungkin bisa mencoba untuk sekeras itu ya Mas betul, ya. bisa menyamai beliau lah. Doraemon tadi juga ya, Doraemon juga, Powerpuff Girl juga itu kan serial kartun yang ibaratnya udah global banget lah, udah dari Disney juga ya. Benar. Terus tadi yang aku baca juga ada Shizuki itu juga sama. Kita terlibat beberapa Oh itu produksinya. Infection sendiri yang terlibat. Infection sendiri terlibat. Udah ada di Disney Hotstar ya. Disney Hotstar tayang di situ. Kita ikut bantu salah satu studio animasi senior juga di Indonesia ada, namanya Kumata. Mereka ya seperti tadi saya bilang, mereka overload kerjanya pasti butuh vendor kan. Butuh bantuan ya. Kita bantu.
Yang artinya Mas Gilang ini sering banget bergaul dong ya, sering nongkrong pasti ya. Sama ya ibaratnya kan pasti kan akan sering ketemu dengan orang-orang yang harus bisa jadi ya suatu saat Sun akan segera berkolaborasi. Benar. Seperti itu. Dan nggak boleh tuh Mas Gilang kayak ibaratnya milih-milih pertemanan ya Mas ya. Itu juga dilakuin sama Mas Gilang. Iya, Teman ke siapa aja Betul, gitu. betul. Maksudnya yang dilihat bukan peluang duitnya dulu ya, tapi apa sih yang bisa kita kolaborasiin, apa sih yang bisa kita bantu, kayak gitu dulu. Kalau masalah duit, insya Allah nanti datang Bakal sendiri. mengikuti lah ya. Datang sendiri ya. Bakal mengikuti. Kalau mereka lihat kita kerjanya bagus, kita komitmen segala macam, nanti insya Allah datang sendirilah. Ada nggak sih harapan untuk Infection ini ke depannya akan seperti apa, dan juga ya target Mas Gilang sendiri dan juga Mas Ade sebagai founder gitu kan dari Infection ini seperti apa? Ada nggak harapannya? Betul. Dia awal berdiri kita dengan nama Infection Studio. Sekarang kita udah growth, kita bikin grup namanya INF Kreatif yang di dalamnya ada 3 brand, salah satunya Infection Studio. Wow. Dan goals kedepannya ya Bismillah kita sih pengennya bisa ngelantai di bursa saham pastinya. Amin. Tentu itu ya. kan perlu effort yang besar ya untuk Iya, betul. ke arah sana. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya Mas ya. Betul. Jadi kita terus perbaikan sistem, perbaikan standar mutu. Kita nggak mau dikenal jadi perusahaan yang udah lama tapi kualitasnya jelek. Kita pengen karya kita berbunyi lebih keras dibanding kita sendiri kayak gitu. Amin. Itu. Dan target besarnya melantai di bursa saham, IPO. Wis. Harapannya. Amin. Oke, update itu dia. Waduh, luar biasa ini percakapan yang kalau kita jalanin itu bisa 2 jam nih kayaknya kita. Oke, Mas, di update ini kita juga ada pertanyaan cepat. Jadi fast question. Jadi kita minta jawabannya itu langsung set gitu ya. Pokoknya langsung jawab. Boleh. Nggak usah ngasih tau alasannya ada di belakang. Oke ya, kita mulai ya. Mas, pertanyaan pertama. Doraemon atau Shinchan? Doraemon. Oke. Di depan layar dan terkenal atau di belakang layar tapi tidak terkenal? Mau dua-duanya sebenarnya. Satu. Gak bisa, harus satu. Ayo apa? Saya milih di depan layar dan terkenal. Iya, sudah milih aja. Oke. Animasi kartun atau sinetron? Oh, itu sih gampang, animasi kartun. Udah pasti ya. Sinetron ya kan jangan. Oke. Dapat project dalam negeri budgetnya besar atau dapat project luar negeri tapi budgetnya kecil? Project dalam negeri budgetnya besar. Wih, aku kapitalis. Harus kapitalis ya Mas ya, biar bisa bertambah ini ya kan, bisa jadi 5 tingkat. Nambah alat profesional atau nambah SDM yang profesional? SDM profesional. Oke. Banyak project atau banyak pengalaman? Ini sebenarnya timbang ya. Nggak bisa satu. Banyak pengalaman. Banyak pengalaman, tepuk tangan dong. Mas gila, luar biasa. Tadi banyak banget yang udah kita bahas ya Mas ya. Dan terakhir banget nih dari The Updates, Mas, pesan-pesannya nih buat anak-anak muda yang mungkin mereka baru mau bangkit dari kubur, yang mungkin tadinya ragu nih buat ibaratnya 3D ribet. Apa sih itu animasi 2D, 3D, illustration, ribet. Capek gitu kan, tapi pengen dalam hati, cuman ragu. Ada duitnya nggak sih di situ? Nah, itu ada nggak sih Mas pesan-pesannya buat anak muda di sana yang mungkin pengen banget tapi ragu? Gimana coba Mas bisa kasih motivasi sedikit lah ke anak-anak? Siap. Sebenarnya saya juga masih muda ya. Masih muda kan? Kayak kita seumuran nih Mas ya. Mungkin just sharing aja ya. Iya. Sharing aja maksudnya. Kalau teman-teman dan netapin pengen di dunia kreatif ini, dunia yang bicara tentang bikin ide, bikin konsep, bikin gambar bagus, bikin video bagus, entah itu syuting, entah itu animasi, industri ini udah lagi tumbuh-tumbuhnya nih di Indonesia ya. Pertumbuhannya lagi pesat banget. Dan paling kalau teman-teman berbicara animasi, kebutuhan konten itu lagi meningkat banget. Dan ini kalau bisa dibilang skill yang hampir semua industri butuhin sebenarnya. Karena untuk aktivitas penjualan mereka butuh aktivitas media ini, yaitu kita ini orangnya. Terus untuk aktivitas edukasi karyawan, untuk ningkatin produktivitas karyawan,
skill teman-teman ini dibutuhin di perusahaan kayak gitu. Jadi go ahead aja, maju terus karena peluang marketnya memang gede banget, peluang pekerjaannya juga gede banget. Tapi yang pasti perlu teman-teman perhatikan adalah kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik ya. Kasih yang terbaik. Apapun pekerjaannya ya. Kasih yang terbaik. Oke, luar biasa sekali. Thank you Mas Gilang atas waktunya. Siap. Mas Gilang, kalau saya pengen ketemu Infection Studio, itu saya nyarinya ke websitenya apa, Instagramnya apa, mungkin juga kalau perlu Facebooknya apa. Bisa disebutin ke teman-teman? Boleh. Sekarang kita websitenya udah berpusat semua, teman-teman nanti silakan bisa akses di www.infcreative.com. Di situ nanti tinggal pilih menu brand, teman-teman bisa masuk pilihan ke Infection Studio atau ke brand kita yang lainnya kayak gitu. Itu untuk di website. Kalau untuk IG masing-masing brand juga ada, tapi kalau untuk Infection Studio @infectionstudio.id atau Infection Studio udah langsung muncul kok di pencarian. Itu ya, jadi buat teman-teman mungkin perusahaan corporate yang lagi butuh jasa Illustrator atau jasa 2D atau 3D, itu silakan langsung aja hubungin nomor di bawah. Nanti di link di bawah bisa dicek aja di text below. Oke. Nanti bilang dari itu teman-teman. Oh, bisa jadi maklar ya? Oh, bisa jadi calo nih saya. Affiliate, tenang aja, ntar dapat closingan banyak. Oke, itu aja mungkin update untuk episode kali ini bersama Mas Gilang. Siap. Ini sebagai co-founder dan juga business director dari Infection Studio. Thank you banget Mas Gilang. Dan buat teman-teman update mungkin yang ada UMKM, karena kita juga bergerak di bidang UMKM ya, jadi UMKM kita liput, itu bisa langsung aja ke email kita di obetmediakreatif@gmail.com ataupun juga bisa ke Instagram kita ke @obetmediakreatif. Thank you Mas Gilang atas waktunya. Assalamualaikum semuanya. Dadah.